Sampai daerah ini, Maiso Jenar berhenti sejenak. Dipandanginya hutan lebat yang terbentang di hadapannya. Meskipun hutan itu tidak begitu besar, tetapi sangat berbahaya. Di dalamnya bersarang banyak jenis binatang berbisa. Karena itu jarang orang yang lewat, sebab kecuali binatang-binatang berbisa yang dengan sekali sengat dapat membunuh seseorang, juga di dalam hutan itu banyak bersarang penyamun-penyamun dan perampok-perampok. Hanya rombongan yang agak besar dengan kawalan yang kuat sajalah yang berani menyeberangi hutan ini. Kebanyakan mereka adalah pedagang-pedagang dari pesisir yang membawa barang-barang untuk dipertukarkan dengan hasil-hasil hutan. Tapi meskipun rombongan-rombongan itu telah menyewa beberapa orang pengawal yang dianggapnya kuat, namun tidak jarang di antara mereka yang tak berhasil keluar lagi dari hutan ini. Pada saat nama Lowoijo sedang cemerlang beberapa saat yang lalu, daerah ini pun merupakan daerah pengaruhnya. Tapi tiba-tiba ia seakan-akan menarik diri dan melepaskan semua hak-haknya atas beberapa daerah. Ternyata apa yang dilakukan oleh Lowoijo adalah memusatkan perhatian dan waktunya untuk memperebutkan dan menemukan pusaka-pusaka Kyai Nogososro dan Kyai Sapu Inten, di samping persiapan-persiapan untuk menghadapi pertemuan puncak dari tokoh-tokoh sakti aliran hitam. Karena itu timbullah kesan seakan-akan kekosongan pemerintahan di wilayah pengaruh Lowoijo. Penjahat-penjahat kecil yang semula harus tunduk pada setiap peraturan yang dibuat oleh Lowoijo sekarang merasa bebas dan dapat berbuat sekehendak hati mereka. Tidak jarang terjadi bentrokan-bentrokan dan pertempuran-pertempuran antara satu golongan dengan golongan yang lain untuk memperebutkan rezeki. Demikianlah kira-kira isi hutan lebat yang bernama Tambak Boyo, yang sebenarnya hanya merupakan anak dari induk hutan yang lebih besar dan dahsyat, yaitu Alas Mentao. Tapi meskipun seakan-akan Lowoijo telah menghentikan sebagian besar dari kegiatannya, namun tak segolongan pun dari para penjahat kecil yang berani melakukan pekerjaannya di hutan induk yang lebat ketat itu. Sebab bagaimanapun mereka masih menghormati pusat kebesaran kerajaan Lowoijo. Sementara itu Maiso Jenar masih tegak memandang kehijauan hutan di hadapannya yang berkilat-kilat terkena cahaya matahari karena pantulan embun pagi yang sedang mulai menguap. Dalam keheningan udara pagi, hutan itu nampaknya seakan-akan tubuh raksasa yang sedang terbujur lelap. Mengerikan. Untuk menyeberangi hutan itu, Maiso Jenar memerlukan waktu beberapa hari sampai dijumpainya pedesaan kecil di daerah Piridan. Setelah itu ia akan sampai ke bagian hutan yang bernama Beringan, dan di bagian selatan yang penuh dengan rowo-rowo bernama Pacetroan. Untuk melampaui kedua daerah ini pun diperlukannya waktu beberapa hari pula. Kalau ia ingin menemui Pedukuhan, ia harus menyusup ke selatan ke daerah Nglipuro dan Mangir. Mengingat itu semua, Maiso Jenar merasa perlu untuk mendapat bekal makanan secukupnya. Maka sebelum memasuki hutan itu diperlukannya untuk singgah di Pedukuhan yang terdekat untuk membeli bahan makanan sekedarnya. Di samping ia mengharap pula bahwa itu dalam hutan akan tersedia bahan makanan, terutama daging. Di sebuah gardu di tepi sebuah desa dilihatnya banyak orang sedang berjualan. Rupanya gardu itu merupakan tempat berkumpul bagi mereka yang akan menyeberangi hutan. Mereka menunggu sampai jumlah yang cukup, kemudian bersama-sama mengupah beberapa orang yang kuat
untuk mengawal mereka sampai ke Nglipuro, Mangir atau daerah Begelen di seberang hutan Mentauk setelah melintasi pegunungan Menoreh. Lalu lintas ini mulai ramai kembali sejak Towoijo melepaskan beberapa daerah pengaruhnya. Sedangkan terhadap perampokan-perampokan kecil, para pengawal bersama-sama para pedagang dalam jumlah yang cukup besar merasa mampu untuk menandingi perampok-perampok itu. Di antara mereka yang berkumpul di situ terdapat beberapa orang saudagar, beberapa orang yang barangkali akan mengunjungi sanak saudara di tempat yang jauh. Mereka semua menyandang senjata. Ada yang membawa tombak, kapak, pedang yang berjuntai di pinggang, keris, dan sebagainya. Yang menarik perhatian Maiso Jenar, di antara mereka ada seorang gadis yang cantik. Menilik pakaiannya, ia pasti termasuk salah seorang dari keluarga yang cukup. Tetapi melihat wajahnya nampaklah betapa suram dan sayu. Mungkin ada sesuatu masalah yang memaksanya untuk melawat sedemikian jauhnya, sehingga terpaksa harus menyeberangi hutan Tambak Boyo. Selain gadis itu, Maiso Jenar juga tertarik pada seorang muda yang berwajah tampan dan bersih. Umurnya tak banyak terpaut dengan umurnya sendiri. Pemuda itu berpakaian rapi seperti seorang pedagang kaya. Kainnya lurik berwarna cerah, sedangkan bajunya agak gelap berkotak-kotak. Dari celah-celah bajunya nampaklah timang emasnya bertetes intan. Serasi benar dengan kulitnya yang kuning bersih. Namun agaknya ia terlalu berani dengan menonjolkan kekayaannya melewati daerah yang berbahaya itu. Kedatangan Maiso Jenar di antara mereka sama sekali tidak menarik perhatian, baik bagi mereka yang akan mengadakan perjalanan maupun para pengawal yang nampaknya telah siap. Sebab keadaan Maiso Jenar dengan pakaiannya yang kusut serta janggut dan kumisnya yang serba tak teratur itu nampak seperti seorang perantau yang biasanya memang mencari kesempatan untuk dapat berbareng dengan rombongan-rombongan yang demikian. Para pengawal sudah sering melihat hal yang serupa, dan dari para perantau semacam ini sama sekali tak dapat diharap untuk menambah upah mereka. Tapi karena biasanya para perantau itu tidak pernah mengganggu, maka para pengawal pun tak pernah merasa keberatan, malahan hampir tak peduli. Bahkan dari para perantau ini dapat pula diambil keuntungannya dengan menambah jumlah orang dalam rombongan itu, yang juga berarti menambah satu tenaga apabila sesuatu terjadi. Mula-mula Maiso Jenar sama sekali tak menaruh perhatian atas rombongan itu, sebab ia tidak mempunyai kepentingan apa-apa. Tapi karena di antara orang-orang itu agaknya ada yang menarik perhatiannya, maka ia pun mencoba untuk mendekati mereka dengan berpura-pura membeli beberapa macam makanan. Semakin dekat, semakin jelaslah kedukaan yang menggores di wajah gadis cantik itu. Menurut dugaan Maiso Jenar, gadis itu umurnya berkisar antara 20 tahun. Menilik sikap, kata-kata, dan beberapa gerak-geriknya, gadis itu adalah gadis yang manja. Tapi karena itu pula lah, maka Maiso Jenar menjadi bertambah heran. Mengapa gadis manja ini menempuh perjalanan yang berbahaya? Pada saat itu Maiso Jenar masih belum tahu apakah gadis itu mempunyai kawan seperjalanan di antara rombongan itu. Sedangkan pemuda tampan itu pun semakin menarik perhatiannya. Meskipun pemuda itu berwajah tampan dan bersih serta bersikap sopan, tetapi ketika Maiso Jenar sempat memandang matanya, ia menjadi curiga. Mata yang redup dan selalu bergerak-gerak bukanlah mata orang baik-baik. Bibirnya yang tipis dan selalu menyungging senyum yang aneh itu telah menyatakan bahwa ia mempunyai sifat yang tidak berterus terang dan meremehkan orang lain.
Karena itulah maka Maesa Jenar kemudian membatalkan niatnya untuk mendahului rombongan itu. Ia merasa tertarik untuk mengikuti iring-iringan itu. Ketajaman perasaannya mengatakan bahwa ada hal yang tidak wajar pada pemuda tampan itu. Ternyata Maesa Jenar tidak perlu menunggu lama. Sebab sebentar kemudian terdengarlah baba dari pemimpin pengawal yang sudah setengah umur untuk menyiapkan kawan-kawannya yang terdiri dari kira-kira 10 orang untuk segera berangkat mumpung hari masih pagi. Semakin curigalah Maesa Jenar terhadap pemuda itu karena kemudian nampak sikapnya yang semakin sopan berlebih-lebihan. Dengan sangat cekatan ia membantu kawan-kawan dalam rombongan itu, terutama gadis cantik yang juga menarik perhatian Maesa Jenar itu. Sebentar kemudian siaplah semuanya. Beberapa orang pengawal membawa beban masing-masing di samping senjata mereka. Dan hampir setiap orang dalam rombongan itu membawa bungkusan besar dan kecil. Tapi tidak demikianlah pemuda itu, kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya, tak sehelai benang pun dibawanya. Namun di tangannya tergenggam sebatang tongkat yang agak panjang berwarna hitam mengkilap. Kembali terdengar pemimpin rombongan itu memberikan aba-aba. Saat kemudian mulailah iring-iringan itu bergerak. Jumlah orang yang ikut serta dalam rombongan itu, kecuali para pengawal, kira-kira berjumlah 25 orang. Di antaranya hanya terdapat 3 orang wanita. 2 di antaranya berjalan dengan suami masing-masing, sedangkan gadis cantik yang menarik perhatian Maesa Jenar ternyata hanya seorang diri. Maesa Jenar segera mengikuti rombongan itu, dan dengan tidak diduganya sama sekali, seorang wanita yang berjalan dengan suaminya memanggilnya. Maesa Jenar ragu-ragu sebentar, tetapi agak tidak mencurigakan. Ia mendatangi wanita itu. "Bapak, sukakah Bapak membawa beberapa bebanku ini? Nanti aku akan memberi sekedar upah," kata wanita itu kepada Maesa Jenar. Maesa Jenar bimbang sebentar, hatinya menjadi geli. "Atau barangkali kau mau menentukan berapa besarnya upah yang kau minta?" sambung suaminya. Cepat-cepat Maesa Jenar membungkuk hormat lalu jawabnya, "Ah, terserahlah pada Tuan, berapapun besarnya upah yang akan Tuan berikan. Pasti akan sangat menyenangkan. Dengan demikian aku dapat membeli sekedar oleh-oleh buat anak-anakku." Suami istri itu mengangguk-angguk, lalu diserahkannya beberapa bebannya kepada Maesa Jenar. Hal ini sebenarnya menguntungkan Maesa Jenar, sebab dengan demikian ia dapat mendekati rombongan itu tanpa suatu kecurigaan. Tapi ia terpaksa mendongkol juga. Sebenarnya ia lebih senang jalan berlinggang daripada membawa beban yang cukup berat itu. Meskipun sebenarnya Maesa Jenar bertubuh kuat, namun ia pun harus berpura-pura merasa berat pula. Setelah beberapa saat mereka mengikuti jalan setapak di tengah-tengah rimba liar itu, mulailah perjalanan mereka agak sulit. Beberapa kali pemimpin rombongan itu memperingatkan supaya mereka berhati-hati terhadap segala jenis serangga, lebih-lebih ular. Rupanya pemimpin rombongan itu sudah amat berpengalaman menempuh perjalanan demikian. Karena itu nampaklah betapa bijaksana ia membawa orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya itu. Apabila jalan amat sulit, tidak segan-segan ia menolong, bahkan menggendong para wanita dalam rombongan itu. Meskipun pemimpin rombongan itu rambutnya telah berwarna 2, tetapi ia masih nampak sehat, tangkas, dan kuat. Demikianlah rombongan itu berjalan sangat pelan sehingga kemajuan yang dicapainya amat lambat pula. Pada hari itu perjalanan tak menemui gangguan apapun. Ketika matahari hampir terbenam, segera pemimpin rombongan memerintahkan 3 orang pengawal berpencar untuk mendapatkan tempat berkemah yang aman. Sebentar kemudian tempat itu pun telah ditemukan dan mulailah rombongan itu mengatur tempat peristirahatan buat malam harinya.
Dengan senjata masing-masing mereka membersihkan rumput-rumput liar dan akar-akar pohon-pohon besar untuk kemudian dibentangkan tikar. Sebenarnya Maeso Jenar sangat merasa tidak sabar berjalan bersama dengan rombongan ini. Kalau ia berjalan sendiri mungkin jarak yang ditempuhnya adalah 2 atau 3 kali lipat. Tetapi sekarang setelah ia terikat dengan rombongan itu, maka ia tidak dapat berbuat lain daripada mengikuti dengan menahan diri. Ketika malam telah gelap, para pengawal segera menyalakan api. Bentar kemudian lidah api itu pun telah menjilat-jilat ke udara. Panas yang dipancarkan terasa nyaman sekali pada malam yang dingin itu. Dan sebentar kemudian mereka kelelahan, beberapa orang telah jatuh tertidur. Tapi Maeso Jenar sama sekali tak tertarik untuk tidur. Meskipun ia juga merasakan lelah oleh pemilik barang yang dibawanya, Maeso Jenar mendapat pinjaman selai tikar dan di atas tikar itu ia merebahkan dirinya. Malam semakin lama menjadi semakin dalam. Binatang-binatang hutan mulai keluar dari sarangnya, suaranya terdengar bersaut-sautan. Ada yang aneh kedengarannya, tapi ada pula yang mengerikan. Seperti teriakan bayi yang kehausan air susu ibunya. Dalam keremangan cahaya api, mata Maeso Jenar yang tajam melihat betapa gadis cantik itu menjadi ketakutan. Sebentar-sebentar ia duduk, sebentar berbaring, tetapi sebentar kemudian ia membenamkan kepalanya di antara bungkusan-bungkusan kecil yang dibawanya. Sebab tidak ada seorang pun di dalam rombongan itu yang dapat dimintai perlindungan seperti kedua wanita yang lain, kecuali bulat-bulat ia menggantungkan dirinya kepada para pengawal. Tapi yang terlebih menarik perhatian adalah si pemuda tampan. Nampak sekali betapa gelisahnya. Ia sama sekali tak membawa apapun kecuali tongkatnya, karena itu ia sama sekali tak berbaring. Bentar ia duduk, sebentar kemudian berdiri dan berjalan mundar-mandir. Baru setelah lewat tengah malam, nampaknya ia agak tenang. Ia duduk di atas sebuah batu dan bersandar pada sebatang kayu. Tidak lama kemudian nampaklah pernapasannya berjalan perlahan dan teratur, rupanya ia tertidur. Lihat pemuda yang aneh itu tertidur, Maeso Jenar pun menjadi agak tenang. Dan tidak atas kehendaknya sendiri, Maeso Jenar pun tertidur pulas. Malam kemudian menjadi bertambah kelam. Setitik demi setitik embun mulai menggantung di dedaunan, suara binatang hutan sudah mulai berkurang. Hanya kadang-kadang saja masih terdengar aum harimau yang kemudian disusul jerit ngeri beberapa ekor anjing hutan. Tapi dalam keadaan bagaimanapun, para pengawal itu tetap pada tugasnya. Mereka bergiliran tidur, tiap-tiap kali 3 orang yang tetap bangun. Dan dengan penuh tanggung jawab melakukan tugasnya. Selain itu, pemimpin rombongan itu pun kadang-kadang bangun menemani mereka yang kebetulan sedang mendapat giliran. Sedangkan mereka yang telah merasa mengupah orang untuk menjaga dirinya, merasa bahwa keadaan mereka telah aman. Karena itu mereka tidak lagi merasa perlu untuk tetap bangun semalam suntuk. Ketika malam sudah menjadi semakin jauh, telinga Maeso Jenar yang tajam sekali itu mendengar suatu suara yang aneh. Meskipun pada saat itu ia sedang tertidur, tapi suara itu dapat didengarnya, bahkan telah menyadarkannya. Perlahan-lahan ia membuka matanya sedikit, dan apa yang dilihatnya dari celah-celah kelopak matanya adalah sangat mengejutkan sekali. Tapi meskipun demikian ia tidak segera bertindak. Dilihatnya pada waktu itu 3 orang yang bergiliran jaga dan duduk di dekat perapian telah menggeletak tak bergerak. Sedangkan di sampingnya berjongkok si pemuda tampan. Alangkah hebatnya pemuda ini, pikir Maeso Jenar. Ia dapat merobohkan ketiga-tiganya tanpa banyak ribut-ribut. Untunglah bahwa telinganya telah terlatih baik untuk menghadapi segala kemungkinan.
Melihat hal yang demikian, Maeso Jenar menjadi semakin waspada. Apalagi ketika pemuda tampan itu kemudian berdiri dan memandang berkeliling. Dan apa yang diduganya adalah benar. Perlahan-lahan pemuda itu berjalan berjingkat ke arah gadis cantik yang sedang tidur dengan nyenyaknya. Maka taulah Maeso Jenar bahwa pemuda tampan itu akan melarikan gadis yang sedang lelap itu. Melihat hal yang demikian, ia tidak dapat tinggal diam. Meskipun ia sendiri tidak akan bertindak langsung, tetapi seharusnya lah bahwa ia berusaha untuk mencegahnya. Perlahan-lahan dan hati-hati sekali tangannya meraba-raba mencari sebuah kerikil kecil. Ketika sudah didapatnya, maka dengan hati-hati pula kerikil itu dijentikkan ke arah kaki pemimpin pengawal yang sedang tidur pula. Rupa-rupanya pengawal itu mempunyai perasaan yang tajam pula. Jika ia merasa tubuhnya tersentuh kerikil yang dilemparkan Maeso Jenar, ia pun segera terbangun. Maka apa yang pertama-tama dilihatnya adalah ketiga orangnya yang sedang bertugas telah menggelitak. Sudah itu lalu dilihatnya si pemuda tampan berjalan hati-hati ke arah gadis yang sedang tidur lelap. Melihat hal itu, kepala pengawal itu segera dapat menghubungkan persoalannya. Maka marahlah ia bukan kepalang. Mukanya menjadi merah seperti darah. Dengan cekatan sekali ia bangun dan melompat dengan garangnya. Tanpa bertanya lagi, tangannya segera terayun ke arah tengkuk si pemuda tampan. Tapi adalah di luar dugaan sama sekali. Meskipun gerak pemimpin pengawal itu cukup cepat dan tanpa diduga-duga, namun dengan suatu gerakan miring yang sederhana, pemuda itu dapat menghindarinya. Hebat, pikir Maeso Jenar. Pemuda ini cekatan luar biasa, siapakah ia sebenarnya? Ketika pemimpin pengawal itu merasa bahwa pukulannya dapat dielakkan dengan mudah, ia menjadi semakin marah. Dengan geramnya ia melompat maju, sekaligus tangannya menyambar leher. Tetapi kembali serangannya itu gagal dengan mencondongkan tubuhnya. Pemuda tampan itu dapat menghindarkan diri, bahkan sekaligus kakinya mengait kaki lawannya. Untunglah bahwa orang tua itu masih lincah juga, sehingga dengan satu loncatan ia dapat melepaskan diri. Melihat cara orang itu menghindari serangannya, si pemuda tampan menjadi tertawa kecil, katanya, "Bagus Pak, kau masih juga pandai bermain bajing loncat." Sementara itu para pengawal yang lain serta orang-orang yang sedang tidur nyenyak itu pun terbangun. Mendengar keributan itu, beberapa orang menjadi gugup dan bertanya-tanya. Tapi para pengawal yang lain yang melihat pemimpinnya bertempur segera ikut serta melibatkan diri tanpa banyak berpikir. Maka sejenak kemudian terjadilah suatu pertempuran yang sengit. Pemuda itu seorang diri harus bertempur melawan 7 orang. Tapi ternyata pemuda itu benar-benar tangguh luar biasa. Melawan 7 orang yang telah berani menyatakan dirinya menjadi pengawal perjalanan di daerah yang berbahaya. Sama sekali ia tidak nampak mengalami kesulitan. Dengan tangkasnya ia melompat ke sana kemari di antara pepohonan hutan. Tongkat hitamnya berputar-putar melindungi tubuhnya. Meskipun para pengawal itu mempergunakan bermacam-macam senjata, ada yang memakai pedang, ada yang mempergunakan tombak, gada besi dan sebagainya, tetapi semuanya itu nampaknya tidak banyak berguna. Beberapa orang lain pun kemudian dapat menerka apa yang akan dilakukan oleh pemuda itu. Karena dalam keadaan demikian mereka merasa senasib, maka mereka pun menjadi marah. Beberapa orang kemudian segera bangkit dan menyatakan kesetiakawanan mereka untuk menangkap pemuda tampan itu. Tapi adalah aneh sekali. Pemuda itu nampaknya licin seperti belut, geraknya cepat dan lincah sekali, bahkan mirip dengan gerak seekor ular yang melilit-lilit di antara pepohonan. Tapi sejenak kemudian menjulur melakukan serangan yang berbahaya. Malah setelah mereka bertempur beberapa lama, nampaklah bahwa pemuda itu tetap menguasai keadaan. Bahkan beberapa saat
kemudian ia masih sempat tertawa-tawa dan berteriak nyaring. "Jangan-jangan kalian turut campur. Aku inginkan gadis itu. Jahanam," bentak kepala pengawal. "Aku telah menyanggupkan diri melindungi semua yang menjadi tanggung jawabku. Bagaimanapun hebatnya engkau, aku akan tetap melawan sampai kemungkinan terakhir." Kembali pemuda itu tertawa, katanya, "Aku akan menghitung sampai bilangan 10. Siapa yang tidak mau minggir, bukan salahku kalau ia binasa." Mendengar ancaman itu, beberapa orang merasa ngeri juga, sehingga bulu roma mereka berdiri. 1, 2, 3. Pemuda itu mulai menghitung bilangan. Sampai bilangan ini telah banyak di antara mereka yang melompat keluar dari gelanggang, bagaimanapun perasaan kesetiakawanan mereka. Namun karena mereka tidak langsung berkepentingan, maka mereka merasa lebih baik minggir daripada turut menjadi korban. Karena itu, setelah bertempur beberapa lama, terasalah bahwa pemuda itu adalah pemuda yang perkasa. Sampai bilangan ke-7, tak ada lagi seorang pun yang berani membantu ke-7 pengawal yang sedang bertempur mati-matian itu. Sehingga pertempuran itu semakin nampak berat sebelah. Tapi dalam pada itu Mesojenar merasa kagum dan hormat kepada ke-7 pengawal itu, yang tidak lagi menghiraukan keselamatan diri mereka dalam melakukan kewajiban.